Hai guys, kenalin nama gue Nabila Octavilia. Di sini gue bakalan ngajak kalian buat temenin gue siap-siap buat ngampus. Nah, sekarang gue bakalan mulai dari sisiran dulu. Nah guys, kalian ngerasa gak sih kalau misalkan rambut kalian lumayan panjang itu kadang kayak kusut, terus kayak gampang rontok gitu. Gue juga mengalami hal yang sama sih. Nah, biasanya gue pakai, kalau buat rambut kusut gue tuh pakai salah satu produk nih guys. Ntar gue tunjukin. Nah, ini salah satu produk yang gue pakai dari CBD Keratin. Disclaimer, gue bukannya di gue nggak di endorse sama sekali, tapi emang dia sebagus itu menurut gue buat ngilangin kusut di rambut. Tadi gue juga udah pakai sih, tapi sorry ya guys, keskip. Sekarang berhubung gue mau make up, kayaknya rambut gue mau gue roll dulu deh. Nah, biar nggak gabut, kita sambil bahas-bahas hal yang menarik ya guys. Mana ya roll gue tadi? BTW, kalian kalau ngampus siap-siapnya kayak gue gak sih? Kayak 2 jam sebelum ngampus atau bahkan 1,5 jam sebelum ngampus gitu. Itu buat siap-siap. Nah, tadi gue juga udah skincarean. Sekarang gue langsung aja mau pakai produk dari Mukalur. Gue lagi suka sama Kuromis. Sebenarnya ini belinya udah lama, tapi aku baru sempat pakainya sekarang. Bahas-bahas tentang perempuan nih guys ya. Kalian itu kadang ngerasa nggak sih kenapa ya kok perempuan itu beda sama laki-laki? Kayak tuntutan kita itu lebih banyak, kita itu harus bisa ini itu. Kayak buat kalian yang gak bisa masak gitu, menurut gue di zaman kita sekarang tuh kayak kita udah gak perlu khawatir lagi kalau misalkan kita gak bisa masak gitu, karena semuanya itu udah serba instan gitu kan. Terus juga kemudahan yang kita dapat sekarang itu udah gampang banget. Kayak kita punya, kayak kita ada YouTube, kita bisa lihat konten orang-orang masak. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot lagi kalau misalkan kita nggak bisa masak, kita tinggal nonton terus kita nyoba gitu. Gak cuman itu, kayak zaman sekarang tuh udah banyak banget bumbu-bumbu jadi kayak buat masak-masak. Jadi kita tuh tinggal kayak cemplung-cemplung doang guys. Tapi kayak masih gue udah pakai ini itu kok masakan gue tetap nggak enak, kayaknya masih ada yang kurang ya. Itu kita bisa banget pakai bumbu jadi, terus lihat video tutorial, kita lihat dari awal sampai akhir gitu kan guys. Terus kayak, nah nanti gue sepilin nih sama kalian video-video tutorial masak yang sering gue tonton dan gue pelajarin. Oke. Kayaknya udah cukup kali ya. Nah, selain video tutorial masak itu pasti ada ini juga kalian butuh banget sih. Kadang kita tuh sebagai perempuan itu dipaksa untuk bisa merawat diri, merawat anak gitu, kayak ngurusin rumah, pokoknya kayak harus bisa segalanya lah. Kayak buat anak kuliahan juga kita tuh nggak bisa buat terus-terusan ya udah cuma belajar doang, belajar, nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu. Kayak karena emang tuntutan perempuan itu harus bisa segalanya ya, kita harus bisa ngelakuin ini itu. Nah, buat kalian nih anak-anak kuliahan, kan kita tuh banyak kesibukan ya, banyak tugas. Kayak kapan sih waktunya buat kita
belajar lagi soal kehidupan. Sebenarnya tanpa kita sadar kita tuh udah selalu belajar tentang kehidupan guys, baik di rumah ataupun di luar. Karena kayak pasti kayak beres-beres rumah itu tuh udah kayak hal yang gak asing lagi lah bagi kita perempuan. Terus juga kalaupun kita punya bibi tuh sebenarnya kita pasti lihat mereka kan beres-beres ini itu, nggak masalah, nggak apa-apa kok. Kayak pokoknya gue nggak mau belajar nanti gue harus punya bibi atau apa, kayak gue nggak mau masak kan gue bisa beli gitu-gitu. Banyak banget opini-opini yang kayak gitu yang keluar dari kita. Terus menurut gue ya itu adalah pilihan hidup masing-masing sih. Kalau misalkan kalian emang pengen jadi wanita karir ya nggak apa-apa, silakan gitu. Kayak gue juga tipikal yang ngelakuin semuanya gitu kan, kayak gue nyoba semuanya. Kayak di bangku perkuliahan ini nih, gue juga awalnya nggak tahu gitu hobi gue apa, gue tuh sukanya di mana. Dan gue benar-benar explore. Kayak kalau di kampus gue tersendiri nih banyak banget organisasi-organisasi gitu yang bisa ngebimbing kita menuju kayak ngasih tahu kita gitu loh kak guys, kayak apa sih sebenarnya hobi kalian gitu, apa sih hobi lo gitu. Gue juga tadi pakai color yang 3 warna doang sih. Nah terus gue juga ngelakuin hal yang gimana ya, gue tuh orangnya kayak pengen tahu semuanya gitu loh. Kayak gimana sih kira-kira gue beneran nyobain beberapa organisasi gitu sampai gue nemuin organisasi yang tepat. Sampai orang-orang tuh mikirnya lu tuh kesana kesini kayak ikut organisasi ini itu nggak capek emang lu bisa bagi waktu dan lain-lain. Menurut gue itu adalah bagian dari jati diri sih. Kayak jangan takut buat nyoba hal baru, explore aja terus. Kalau misalkan emang kalian gue pengen nih nyobain kayak di nyanyi-nyanyi gitu kayak Dharma Suara apa-apa, cobain guys, pokoknya jangan pernah takut. Terus kayak gue pengen nih nyobain masuk di guys, misalkan nih kalian pengen kayak, kan ada banyak sih pastinya organisasi-organisasi yang ada di kampus kalian itu. Menurut gue nggak masalah, cobain aja satu-satu apa yang kalian pengen cobain. Jangan sampai suatu saat kalian nyesal karena nggak pernah nyobain hal itu. Gue pribadi, gue udah nyobain beberapa organisasi. Gue nyobain organisasi fotografi dan videografi gitu-gitu. Kayak sebenarnya di jurusan gue juga gue mempelajari tentang itu, tapi gue masih tetap ikut masuk organisasinya. Dan gara-gara gue masuk organisasi itu gue jadi ketemu banyak orang, gue jadi berbaur sama banyak orang, terus gue jadi banyak temen, kita jadi banyak belajar gitu. Karena semakin kita belajar tuh gue ngerasanya semakin kita tahu sesuatu, kita tuh bakalan semakin ngerasa nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak kita baru tahu nih, oh ternyata ada ya hal kayak gitu. Oh ternyata kok gue nggak tahu ya selama ini. Gue yang tadinya nggak tahu cara pegang kamera jadi tahu cara pegang kamera. Terus tapi gue malah merasa semakin nggak tahu karena apalagi ya yang nggak gue tahu, apalagi ya yang nggak gue ngerti. Terus gue jadi semakin pengen lebih tahu lagi, gue semakin explore lagi. Gak cuman itu, kayak gue belajar public speaking, gue belajar buat gue belajar buat konten dan lain-lain gitu, belajar ngomong depan kamera, belajar buat film. Pokoknya kayak banyak hal yang bisa lo dapetin dari satu organisasi doang. Dan gue nyoba berbagai organisasi. Gue juga pernah nyoba masuk di organisasi PIKR gitu, atau itu di situ gue jadi belajar kayak tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain. Pokoknya tentang
hal-hal yang kayak lebih ke parenting sih sebenarnya, hal-hal yang mungkin nggak kita ketahui di luaran sana yang sebenarnya itu tuh harus kita ketahui gitu guys. Gue nyoba, ya ngomong-ngomong, gue tuh kan beli Reca ya waktu itu, terus dia tuh spoolnya itu kayak masuk ke dalam situ kan guys, terus dia nggak bisa dikeluarin lagi, jadi tetap gue pakai. Terus pakainya gini, sorry ya jelek banget, nggak, bukan produknya yang jelek, tapi kayak gue tetap pakai karena sayang aja sih, karena produknya bagus guys. Kayak menurut gue ya, dari satu organisasi tuh kita bisa belajar banyak hal gitu, kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa kayak belajar banyak hal juga. Kita yang tadinya nggak ngerti ini jadi ngerti ini, kita yang nggak ngerti itu jadi ngerti itu. Kita juga bisa nilai banyak orang gitu loh, bukan menilai banyak orang sih, kayak dari kita ketemu banyak orang juga kita tuh bisa lihat, oh ternyata orang ini kayak gini, oh ternyata orang itu kayak gitu. Dengan banyak kepribadian yang beda, sifat-sifat yang beda, kita tuh bisa banyak belajar gitu kan, gimana caranya kita menyesuaikan diri kita menurut gue. Kalau misalkan lu anak kuliahan dan lu masih semester 1 atau semester 2, itu lu wajib banget nyobain beberapa organisasi sampai lu ketemu organisasi yang cocok dan pas banget buat lu. Kayaknya make up gue hari ini simple ini aja deh. BTW gue udah gak pernah ngaca lagi guys. Gue pakai setting spray dari kebalik di Xiaomi. Final look guys. Nah terus menurut gue ya, temen gue beres-beres juga ya guys. Nih menurut gue, kalau kalian semester 1 sama semester 2 itu kayak tadi guys, kayak kalian sorry ya, kayak kalian nggak apa-apa buat nyobain semua hal yang pengen kalian tahu, organisasi-organisasi yang kalian pengen gitu kan, kalian pengen tahu apa di dalam. Pokoknya kalau semester 1 semester 2 itu explore aja dulu. Nah ketika kalian semester 3, 4 sampai 3 sampai 4 itu kayak kalian mau ngejabat suatu organisasi, atau kalian mau benar-benar stay di satu organisasi itu atau enggak, itu menurut gue nggak masalah gitu, cara ngembangin diri juga. Karena kalau misalkan kalian kuliah ya, nggak bisa kuliah itu cuman jadi kupu-kupu doang. Kayak kuliah kan bukan cuman buat organisasi, kuliah kan buat ngambil ilmunya. Ya nggak masalah, emang itu benar, kuliah itu bukan cuman buat organisasi tapi ngambil ilmunya. Tapi alangkah sayangnya kalau misalkan kita kuliah cuman kupu-kupu gitu, habis kuliah pulang, kayak kita nggak memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus kita, organisasi yang ada di kampus kita. Karena itu juga bagian dari belajar sih menurut gue. Kayak dalam satu organisasi itu, kayak organisasi futsal gitu kan, kalian bisa nyalurin hobi kalian di sana gitu. Organisasi basket, kalian bisa nyalurin hobi kalian di sana. Terus kayak kan banyak sih guys organisasi-organisasi yang berbau bisnis gitu, kayak kalian bisa belajar bisnis di sana. Banyak banget organisasi-organisasi yang ngajak kita tuh buat tumbuh berkembang gitu, gak cuman stuck di situ aja. Terus di situ juga kalian, menurut gue ya, kalian itu bisa jadi kayak bangun relasi yang tadinya mungkin teman kalian cuman itu aja, jadi teman kalian tuh jadi bertambah banyak gitu kan. Terus juga nggak cuman itu sih menurut gue, dalam ketika kalian berorganisasi gitu, terus kalian juga kayak melakukan banyak hal gitu. Kayak biasanya ya dalam organisasi itu kayak ada seminarnya, terus kita tuh ada perlombaannya juga, dan itu bisa kita masukin ke dalam CV kita, dan itu bisa banget buat membantu kita dalam mencari kerja gitu. Nah nanti gue bakalan ngasih kalian, nge-spill-spillin kalian itu kayak organisasi-organisasi yang bisa ngebantu kalian gitu. Terus juga hal-hal apa sih yang kalian butuhin dalam kuliah gitu. Terus kan tadi itu semester 3 sama 4 kayak fokusnya dalam itu tuh. Nah semester 5 ke 6 atau dari semester 5 ke 6 itu kalian fokus buat
kayak tadi kan kalian udah ngembangin skill nih, kalian udah cari tahu nih kalian itu cocoknya di mana. Itu semester 5 sama 6 itu kalian fokus buat magang atau kayak nyoba buat riset tentang skripsi gitu, belajar tentang skripsi, biar nanti ketika di semester 7 dan juga semester 8 kalian itu udah bisa fokus skripsian dan nyelesain skripsi kalian itu dengan tepat waktu. Nah guys, segitu dulu ya, karena gue udah selesai siap-siapnya. Coba kita coba kali, udah jadi belum ya? Nah guys, segitu dulu ya. See you in next video. Bye bye.